Halo, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, terima kasih untuk Pak Thomas dan Ibu, Pak Hadi, Ibu Esther, Pak Heru yang menjadi mempersiapkan acara ini. Dan berapa di antara saudara sudah menikmati berapa 5 hari, 6 hari ini? Amin. Siapa yang diberkati dengan 5 hari, 6 hari ini saudara? Puji nama Tuhan. Nah sepanjang 2 hari ke depan, besok dan sampai besok, saya akan juga memperkenalkan kepada saudara karena topik yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah bagaimana beroperasi di dalam karunia-karunia rohani. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus lalu kemudian kita juga berbahasa lidah, itu merupakan manifestasi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita untuk mengaktifkan karunia-karunia rohani. Jadi berbahasa lidah bukan cuma sekedar, oh engkau orang karismatik, bukan. Tapi itu menjadi aktivasi seperti kalau saudara punya kartu kredit, lalu setelah bank itu menyetujui saudara, lalu dikirim kartunya, kan saudara nggak bisa langsung pakai itu kartu. Saudara harus telepon bank atau mengaktifkan, itu namanya aktivasi kartu. Hal yang sama dengan karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani itu sudah diberikan kepada kita tetapi perlu diaktifkan. Nah tujuannya buat apa? Mari kita lihat teks kita hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan kepada saudara. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sama-sama katakan untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu, boleh kita baca bersama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat atau menulis kepada jemaat Korintus, jemaat yang sedang terancam terpecah belah. Karena masing-masing merasa saya golongan ini, saya golongan itu. Lalu Paulus mengatakan apakah Kristus itu terbagi-bagi? Enggak. Atau kamu merasa kamu datang, kamu kelompok kaya di sini, kelompok yang miskin di sana dan itu kelihatan di dalam perjamuan makan. Itu bukan bicara perjamuan kudus seperti kita sekarang. Karena dikatakan bahwa mereka makan sampai kenyang tapi ada yang kelaparan. Karena waktu itu mereka seperti potluck. Datang itu bawa makanan masing-masing. Tetapi bayangin ada orang yang tidak beruntung dan mereka secara ekonomi sulit. Mereka nggak bisa bawa makanan dan akhirnya mereka nggak dapat apa-apa. Sementara yang lain buah berkelimpahan. Lalu kemudian dia berbicara bahwa ini juga terjadi di dalam alam rohani. Karena di dalam ayat 1 dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ternyata banyak orang yang tidak mengerti tentang kebenaran akan karunia-karunia roh ini. Lalu kemudian mereka berkata bahwa ada banyak rupa-rupa karunia tetapi ada satu roh. Ada banyak rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan yang menyelamatkan kalian. Ada banyak perbuatan ajaib, mujizat tetapi Allah yang mengerjakannya semua satu. Jadi dengan kata lain Allah lah sumber. Allah sumber. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja di dalam setiap orang menghasilkan manifestasi karunia. Kata karis, dari situ kita dapat kata karismata dan ada gerakan karismatik. Yaitu gerakan
yang mengizinkan Roh Kudus beroperasi dengan karunia-karunianya. Di dalam 1 Korintus 12 ini didaftarkan 9 karunia. Karunia karismata. Karunia di mana Roh Kudus bekerja secara spontan. Katakan sama-sama spontan. Jadi bukan dipelajari. Spontan diaktifkan. Ini bedanya karunia dengan ilmu pengetahuan. Nanti kita akan belajar ini. Apa yang bukan karunia, apa yang karunia. Tetapi gereja diberikan pemberian ini. Karena kata charis artinya pemberian, hadiah. Dan Yesus memberikan waktu dia naik ke sorga, dia memberikan pemberian-pemberian kepada gereja. Termasuk pemberian yang merupakan karunia yang nanti menjadi jawatan. Yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan para pengajar. Ini juga pemberian Tuhan. Sama seperti 1 Korintus 12 ini, pemberian Tuhan. Atau juga di dalam Roma pasal yang ke-12, itu juga pemberian Tuhan. Tetapi itu karunia yang lebih gampang kita terima. Karunia usher, karunia hospitality, karunia untuk hidup miskin, karunia untuk menjangkau orang-orang yang lemah, karunia memberi nasihat, kepemimpinan, karunia memberi. Itu lebih gampang kita lihat prakteknya. Tetapi 1 Korintus 12 ini seringkali gereja takut melakukannya. Karena jadi kacau dan itu pernah terbukti jadi kacau. Almarhum Pak Yer itu lahir dari kegerakan ini. Kegerakan karismatik. Di mana tanda-tanda ajaib, mujizat, ibadah itu sangat bervariasi, sangat kreatif. Bukan karena kreatif karena adanya mungkin di sini direkturnya atau yang bikin acara, bukan. Tetapi banyak juga orang menjadi gak suka karena dianggap bikin kacau gereja. Nanti tiba-tiba dari sana ada yang berdiri lalu bernubuat. Yang di sini tiba-tiba nari-nari dalam roh. Kacau memang. Sehingga akhirnya karena ketakutan untuk jadi kacau, mereka ada ayatnya kan mengatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Jadi ditekankanlah kata tertib dan teratur. Padahal lupa yang pertama harusnya segala sesuatu harus berlangsung dulu. Berlangsung nanti baru diatur. Dan kalau terlalu banyak diatur akhirnya gak gerak-gerak. Gak jadi-jadi, gak mari-mari kalau orang Surabaya bilang. Gak kemana-mana kita. Nah hari ini kita akan melihat dan saudara bagaimana ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesan, di dalam ibadah jemaat. Supaya kita melihat bagaimana Roh Kudus bahwa gereja ini adalah gereja karismatik. Gereja dengan kuasa Roh Kudus yang bergerak dan nyata, amin saudara. Bukan cuma gereja penuh Roh Kudus, cuma ada di dalam simbol atau di dalam pernyataan iman atau di dalam statuta daftar yayasan atau ADART, bukan. Ingat Bapak Ibu, gereja ini dilahirkan dari kegerakan Roh Kudus. Gak bisa jadi melempem, amin saudara. Jangan abaikan ini. Kadang-kadang kita malu berbahasa lidah di dalam ibadah. Takut nanti menyinggung orang lain, takut kita kan menjangkau banyak orang. Tapi dengar Bapak Ibu, you have to be what you are and who you are. Baru Tuhan akan ada di situ dan menyatakan. Ada orang yang memang diurapi Tuhan untuk hal yang lain. Tapi di dalam perkara kita, gereja dipanggil di sini untuk mengizinkan Roh Kudus bergerak. Nah mari kita lihat. Dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang. Siapa saudara? Tiap-tiap, katakan tiap-tiap orang. Berarti semua orang di sini ada enggak? Dapat enggak? Berbicara enggak kepada saudara ini? Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Itu dia, manifestasi. Pernyataan. Everybody can do that, gitu loh. Setiap orang diberikan pernyataan roh. Tiap-tiap orang. Jadi jangan mengatakan, aku enggak bisa, aku enggak punya karunia. Itu bohong. Saudara sedang melawan firman Tuhan. Jangan pernah berkata, aku tidak punya sesuatu yang aku persembahkan kepada tubuh Kristus. Enggak ada saudara. Tiap-tiap orang diberikan pernyataan roh. Untuk kepentingan
bersama. Tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi. Karena ada orang di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 bernama Simeon. Dia lihat orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dia bilang, boleh nggak aku dapat karunia itu? Supaya aku cari duit dari sana. Itu namanya jual karunia. Dan karunia profetik itu salah satu karunia yang paling sering dijual. Selain karunia kesembuhan ilahi. Karunia mujizat. Paling sering dijual. Paling sering dicari untuk kepentingan pribadi. Bukan itu, dikatakan untuk kepentingan bersama. Dan kepada orang lain, nah roh memberikan. Nah kita lihat ada 9 karunia rohani yang spontan diberikan kepada masing-masing orang. Minimal 1 orang dapat 2, karena dikatakan mendapatkan karunia-karunia. Berarti jamak ya. Kalau jamak kan minimal 2 kan? Amin Bapak Ibu. Enggak percaya ini saudara, ini takut. Aduh, masa sih 2? 1 aja Pak susah. Enggak. Saudara enggak dibilang 1. Di dalam bahasa aslinya 2. Minimal 2. Karena jamak. Dikatakan ada 9. Nah di dalam 9 ini dibagi 3 bagian besar. Jadi supaya gampang. Ini kira-kira paralel dengan buah roh. 9, 9. Kalau buah roh itu dikerjakan seumur hidup lewat pemuritan. Lewat hidup berjemaat. Setiap hari. Seumur hidup kita kerjakan itu. Sampai menjadi matang. Tapi karunia roh itu diberikan spontan kepada setiap orang. Tidak tergantung kepada kedewasaan atau lamanya dia di dalam Tuhan. Tidak. Beda dengan buah roh. Buah roh itu dikerjakan seumur hidup. Kalau karunia roh itu dipercayakan kepada kita dan tanggung jawab kita adalah mengembangkannya sebanyak mungkin dan sebesar-besar bagi kepentingan bersama. Jadi kalau nggak mau dipakai rugi sendiri gitu. Ada 9. Nah mari kita lihat 9-nya dibagi 3. 1 dikatakan sebagai karunia pewahyuan. Katakan sama-sama karunia pewahyuan. Ya, revelation gift. Ini karunia pewahyuan bukan artinya wahyu dari surga, bukan. Artinya dia bergerak di dalam benak kita. Jadi orang nggak tahu. Apa itu? 3. Karunia kata-kata pengetahuan, karunia kata-kata hikmat, karunia membedakan roh. Ulangi, 1, 2, 3. Karunia kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat dan karunia membedakan roh. Karena 3-3-nya ini bekerjanya di dalam benak seseorang. Makanya dinyatakan. Oke? Jadi ini bukan karunia saudara dapat wahyu baru, bukan. Hanya istilahnya saja kita pakai istilah revelation gifts. Yaitu yang disampaikan secara tersembunyi oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk orang lain. Jadi ini bukan dipelajari. Oke? Nah, pertama karunia kata-kata pengetahuan. Beda dengan pengetahuan. Misalnya Pak Thomas insinyur Pak ya. Sebelumnya insinyur toh Pak? Mekanik ya Pak ya? Mekanik. Berarti insinyur teknik. Teknik mesin. Beliau mendapatkan ilmu pengetahuan tentang teknik permesinan. Itu bukan karunia. Beliau belajar kok. Sekolah. Nanti belajar dapat solusi. Untuk mempelajari solusi-solusi tentang permesinan dan sistem-sistem yang ada dalam permesinan. Itu bukan karunia, itu belajar. Jadi itu bukan karunia kata-kata pengetahuan. Kalau beliau berbicara istilah teknik dengan segala macam kosakata dan perbenaran itu karena beliau membaca dan belajar dan praktek. Tetapi kalau kata-kata pengetahuan adalah karunia yang Tuhan berikan secara spontan kepada seseorang untuk menyatakan pesan Allah kepada orang lain.
Berbicara, kalau pengetahuan itu berbicara kondisi kemarin atau sebelumnya di masa lampau atau hari ini. Jadi membedakan nanti dengan karunia kata-kata pengetahuan. Karunia kata-kata hikmat. Karunia kata-kata pengetahuan itu adalah pernyataan roh secara spontan kepada seseorang berkenaan dengan kondisi orang tersebut di masa lalu atau di masa sekarang. Nah, kalau saudara yang pernah dari orang Tionghoa belajar pergi ke Tapekong, lihat yang namanya Kwamya, itu dia. Itu tiruannya, itu KW-nya. Oke, aslinya ini. KW-nya itu Kwamya. Karena saudara dibacain kan? Kok tahu ya? Nah, dibacain. Istilahnya kita bilang dibacain. Contohnya adalah 1 Raja-Raja pasal 14. Ayat 2 sampai 3. Coba mungkin boleh dibuka, bantu saya. 1 Raja-Raja 14 ayat 2 sampai dengan 3. Oke. Lalu Yeroboam bertanya kepada istrinya, berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam. Dan pergilah ke Silo, bukankah di sana tinggal seorang nabi Ahia? Jadi nabinya bernama Ahia. Dialah yang telah mengatakan tentang aku, yaitu tentang Yerobeam bahwa dia akan jadi raja. Bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Nah, next. Bawalah 10 roti, kue kismis dan sebuli-buli air madu dan pergilah kepadanya. Dan dia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi dengan anak ini. Jadi anaknya itu nanti kita lihat kenapa. Karena anaknya lagi sakit sebenarnya. Next, ayat 4. Istri Yerobeam berbuat demikian, ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, nah dia udah rabun. Dia udah tua, dia udah rabun sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Belum ada kacamata pada waktu itu. Nah, ayat 5. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia. Perhatikan. Jadi waktu istri Yerobeam baru masuk, Tuhan sudah kasih pesan sama dia. Apa pesannya? Bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu. Jadi dia kan gak lihat siapa yang datang. Dia bilang itu namanya, itu istri Yerobeam. Tujuan kedatangannya, dia ingin menanyakan kepadamu perihal anaknya. Karena anaknya sedang sakit. Begini-begini harus kamu katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Jadi istri Yerobeam ini nyamar kan, tadi dia udah nyamar. Sekarang dia nyamar lagi, mungkin suaranya dibeda-bedain gitu loh. Sepertinya dia bukan istri Yerobeam. Lalu kemudian berikutnya, segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu. Jadi kan dia gak bisa lihat, dia cuma dengar. Oh, ada orang masuk. Sementara melangkah masuk ke pintu, berkatalah ia, masuklah engkau hai istri Yerobeam. Kok dia tahu? Nah itu karunia kata-kata pengetahuan. Kok tahu? Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Ngapain sih kamu nyamar-nyamar? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Nah, ada pesan Tuhan. Pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dan di antara tengah bangsa ini dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 8. Dan aku telah mengoyakkan kerajaan itu dan keluarga Daud dan memberikan kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati firman dan mengikuti aku dengan segenap dan melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih daripada orang yang mendahulu engkau dan telah membuat bagimu Allah lain, patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Singkat cerita begini, Tuhan mengatakan anakmu sakit itu karena begini. Karena kamu yang melakukannya. Jadi dia memberikan alasan kenapa anakmu sakit. Dia sudah kasih tahu kenapa dia jadi raja. Tapi rajamu itu akan terpecah dua. Dan kita tahu akhirnya kan itu terpecah antara utara dan selatan.
Jadi saudara-saudara, karunia kata-kata pengetahuan adalah penyataan roh secara spontan kepada seseorang berkenaan dengan keadaan dia di masa lalu atau di masa sekarang dan atau alasan kenapa dia sedang mengalami masalah. Contoh yang lain kita tahu adalah di dalam Yohanes pasal yang keempat, perempuan Samaria itu. Yesus bilang, oh iya, suamimu sekarang pun bukan suamimu. Wih, kok dia tahu? Itu karunia kata-kata pengetahuan. Nah, bagaimana dia beroperasi? Tuhan menaruhkan impresi, bisa lewat gambar, bisa lewat kata-kata, bisa lewat pesan yang masuk. Lalu kemudian kita mesti tanya, karena gambar itu belum berarti apa-apa dan jangan ditafsirkan gambarnya. Bisa saja itu kejadian nyata, bisa saja itu bentuk impresi. Lalu kemudian kita mesti tanya, Roh Kudus, apa yang engkau inginkan untuk aku sampaikan kepada jemaat atau kepada orang tersebut. Kembali tujuannya untuk kepentingan bersama dan untuk membangun. Betul? Untuk menasihati, untuk menghibur. Jadi bukan menghakimi. Bapak Ibu kalau mau melihat gereja tumbuh dengan sehat, pakailah nubuatan itu untuk membangun, menasihati dan menghibur. Maka engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan besar. Yang kedua, karunia kata-kata hikmat. Nah, kalau tadi pengetahuan itu di masa lampau dan sekarang, kalau kata-kata hikmat berkaitan dengan masa depan. Berkaitan dengan tafsir mimpi biasanya. Seperti Yusuf. Firaun dapat mimpi, Yusuf menafsir. Daniel menafsir. Atau berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kan Yusuf kan menafsir apa yang terjadi di masa depan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Lalu jalan keluar yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, Yusuf tidak belajar ilmu strategik. Enggak. Dia cuma sekedar seorang manajer di dalam rumah. Firaun, Potifar, lalu di dalam pelayan penjara itu. Dia nggak pernah belajar strategik logistik. Dia belajar tentang bagaimana mengolah apa yang ada di rumah tangga seseorang. Tetapi untuk menafsir mimpi dan memberikan jawaban strategik itu adalah karunia pengetahuan. Karunia kata-kata hikmat. Jadi solving problem. Contohnya yang paling gampang adalah Salomo ketika ada 2 orang ibu yang ribut tentang anak itu anak siapa. Lalu Salomo bilang apa? Coba ambil pedang. Nah itu anaknya mau dibelek bagi 2 kan. Lalu kemudian ibu yang asli bilang, jangan dibunuh anak itu, mending kasih aja sama dia. Yang penting anaknya hidup. Dan Salomo tahu ini ibu yang asli. Tetapi hikmat untuk taruh pedang itu hikmat yang dari Tuhan. Salomo nggak belajar itu. Di mana dia belajar? Mana sekolahnya itu? Nggak ada. Itu hikmat yang dari Tuhan. Karunia kata-kata hikmat juga berbicara tentang seseorang yang dipanggil Tuhan di masa depan. Apakah dia panggil sebagai pelayan panggilan sepenuh waktu? Gembala, pengajar, guru, pemberita Injil, guru sekolah minggu, misionaris. Itu lewat kata-kata pengetahuan. Saya katakan terakhir Pak, waktu 2 kali sebelum saya kesini kan Jumat Agung. Tapi terakhir waktu itu saya kesini hari Minggu ya. Saya datang dan Pak Thomas bilang, udah mau nutup ibadah nih. Pak Markus, Tuhan memberikan kepada engkau sesuatu yang dari timur. Dia akan menghadapkan wajahmu ke timur. Lalu saya bilang, timur? Oh timur di mana? Oh tinggal di Jakarta Pusat. Kalau ke timur berarti Rawamangun, Cilincing, Cakung gitu kan. Tapi kemudian ya udah saya diam, saya coba tanya sama Tuhan, tanya.
saya lagi rintis jemaat juga di Jakarta Pusat. Kalau suruh ke timur berarti ya ke arah timur sana. Berarti apakah ini strategi Tuhan untuk menjangkau ke arah timur? Nah itu kan saya berdoa. Tapi kemudian waktu saya berdoa, Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang di Jakarta Pusat, di mana nggak jauh, kira-kira 10 menit jalan kaki, itu ada asrama orang-orang Papua. Yang isinya preman, pokoknya yang kacau-kacau lah. Tapi banyak juga orang-orang yang berpotensi, penyanyi, banyak pendeta juga di situ. Nggak tahu bagaimana saya bisa ketemu dan akhirnya sekarang ini saya punya kelompok pemuritan isinya 10 orang pria dan juga Tuhan tambahkan istri-istrinya dan Tuhan tambahkan anaknya dan cucu-cucunya ada kira-kira 20 orang kali. Berikan pujian kepada Allah kita, haleluya. Sederhana. Berarti Tuhan memberikan kepada saya arahan kemana itu harusnya. Memang itu mereka orang-orang timur. Dari Indonesia Timur. Nah ini contoh membuat bahwa saya nggak perlu harus susah-susah. Karena salah satu tujuan karunia rohani adalah mengarahkan jemaat supaya kita nggak membuang waktu. Kita nggak membuang energi. Usia kita terbatas Bapak Ibu. Tetapi kita perlu memanfaatkan itu sebesar-besarnya bagi kemuliaan Tuhan. Nah kita perlu strategic gift itu untuk mengarahkan kita supaya kita nggak buang waktu. Itu tujuan karunia kata-kata hikmat. Nah karunia membedakan roh itu karunia di mana kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dalam alam roh. Bahkan sampai pada titik bisa melihat makhluk-makhluk rohani. Tetapi kalau orang itu terus-menerus cuma lihat roh jahat, nah itu bukan karunia dari Tuhan. Itu dari iblis, itu KW. Karena yang dari Tuhan, dia harus bisa melihat malaikat, dia harus bisa melihat Yesus, dia harus bisa melihat roh jahat. Seperti Yohanes. Dia melihat malaikat, dia melihat Yesus, dia melihat sorga, tapi juga dia melihat binatang itu. Dia melihat antek-anteknya dan semua kuasa kegelapan. Kan semua itu mimpi. Maksudnya semua itu kan tidak terlihat. Yang kelihatan kalau kasat mata ini cuma dilihatnya apa? Oh cuma gunung batu-batu kok di Pulau Patmos. Mana ada itu kerajaan Babel di sana. Jurang maut, sinaga itu. Gak ada. Itu semua di dalam penglihatan. Nah Bapak Ibu siapa yang pernah merasakan masuk ke satu tempat lalu merasa tidak enak? Kadang-kadang bulu kuduk berdiri. Tapi bulu kuduk berdiri bukan tanda ya. Karena saudara, ini bulu kuduk berdiri nih. Waduh, hadirat Allah turun. Kamu pergi ke lewat kamar mayat juga bulu kuduk kadang-kadang berdiri kok. Tetapi itu bisa menjadi tanda secara fisik bahwa kita merasakan sesuatu, betul nggak? Atau paling gampang, pernah nggak duduk di samping seseorang, lalu engkau merasa seperti tiba-tiba jadi sedih gitu. Tiba-tiba aku ada orang yang merasa seneng, sukacita. Padahal kita juga nggak ngapa-ngapain. Nah itu bukan buat kita, itu tentang orang yang ada di samping kita mungkin. Tuhan kasih kita impresi dalam bentuk fisik yang kita bisa rasakan atau perasaan emosi yang kita bisa alami. Mungkin pernah kita masuk ke satu tempat, kok berat banget ya. Kok kayaknya berat banget. Atau mungkin dalam ibadah yang paling gampang. Karena nanti tujuan paling gampang dari karunia ini adalah untuk para pemimpin ibadah. Mengarahkan kemana arah ibadah atau pemimpin doa. Ya Pak Heru, Bu Esther, para pendoa syafaat. Kemana arah yang Tuhan mau di dalam ibadah kita. Tentu memang ada rundown. Tapi hati-hati kita jangan terjebak hanya terus terikat dengan rundown. Kita mesti mengizinkan dalam konteks yang baik dan tepat karena saya percaya bahwa di dalam waktu kita juga terbatas ya 1,5 jam ibadah mesti selesai karena habis itu langsung ada lagi. Nah ini nggak mudah tetapi momen seperti ini menjadi momen di mana kita bisa sedikit lebih longgar untuk bisa beraktivitas di dalam rohani. Amin. Bahkan memilih lagu udah dibikin rundown tiba-tiba kok diubah karena arahnya mau ke sini. Kita mesti berani. Mesti berani untuk mengikuti Roh Kudus.
Jangan Roh Kudus dikerangkeng dengan rundown kita. Dan ini tidak mudah, tetapi bila saudara mau melakukannya, saudara akan lihat hal yang luar biasa akan terjadi. Ini karunia revelation. Nah, revelation ini dia bekerja sama dengan 3 karunia berikutnya. Alat bantunya yaitu karunia verbal atau oral. Karena memakai bibir mulut sebagai media utama. Yaitu apa? Karunia berbahasa lidah, karunia menafsir bahasa lidah, karunia bernubuat. Jadi tadi itu kayak informasi yang masuk dari dalam, diproses, lalu dikeluarkan dalam bentuk pernyataan Allah. Dalam kata-kata. Itu. Jadi nubuat sebenarnya campuran dari kata-kata hikmat, karunia kata-kata hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, dan karunia membedakan roh, lalu diucapkan. Karena kalau enggak kan nanti kita telepati kan. Diam, kamu yang berharap kamu dapat, enggak bisa. Nanti malah kita jadi kacau di sini, nanti jadi mistis. Bukan itu. Kita harus sampaikan. Mungkin yang paling gampang kita lihat adalah operasi karunia nubuat. Di dalam pernyataan jemaat. Ketika ada satu orang berdiri dan mengatakan saya merasakan Roh Kudus mengatakan begini atau saya melihat begini. Dan inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Lalu jemaat dibangun dan mengatakan amin. Tuhan dipermuliakan. Tetapi ada momen-momen di mana saudara Tuhan panggil untuk berbahasa lidah dan menyampaikan pesan dalam bahasa lidah. Untuk yang begini saudara mesti bertanggung jawab untuk minta Tuhan berikan apa pesan itu di dalam bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Tetapi biasanya kita lakukan itu di dalam doa-doa pribadi kita. Betul enggak? Kita berdoa bahasa lidah. Habis itu apa? Tuhan kasih kita ide, doakan ini. Ya, Tuhan aku berdoa. Nah itu dia, kita nggak lagi pakai daftar doa atau daftar belanjaan. Salah nggak Pak punya daftar doa? Nggak salah. Tapi saudara akan lebih menikmati nanti ketika engkau berdoa berbahasa lidah. Lalu kemudian Tuhan mengarahkan engkau untuk berdoa hal-hal tertentu. Yang tidak ada di dalam daftar saudara. Yang lebih advance, nah ini nggak banyak, cuman bisa. Nah, saya lakukan ini waktu saya ada di Filipina. Jadi ada 4 orang tuh. Disuruh bernubuat, pakai bahasa lidah aja. Pakai bahasa lidah. Bayangkan ini jemaat, ya waktu itu praktikum sih. Ayo bernubuat, bahasa lidah, 4 orang. Lalu Pak Markus, sekarang kamu tafsirkan. Ini bukan ada kamus bahasa lidah. Kayak kamus bahasa Mandarin gitu, enggak. Apa yang Roh Kudus sampaikan lewat pesan ini. Dan ada satu orang Jepang, ada satu orang Filipina, ada orang dari Tiongkok. Dua ada Filipina, ada dari Tiongkok, ada dari Jepang. Dan salah satu dari Jepang ini istri gembalanya. Lalu bernubuat, kemudian oke, sekarang Markus berdoa. Minta sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Ya, saya sederhana saja. Saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan dari 4 orang ini. Lalu kemudian tiba-tiba ibu yang dari Jepang itu nangis, mulai nangis. Dan ada yang bilang haleluya, haleluya, haleluya gitu orang Jepang. Ada beberapa ibu-ibu soalnya ikut juga. Haleluya, haleluya. Terus kita bingung kenapa ya. Instrukturnya sih dia nggak kaget. Dia bilang oke, ibu apa yang dapat dari message yang Pak Markus sampaikan? Oh, dia sebutkan mengenai satu kota yang kita akan targetkan sebagai perintisan jemaat berikutnya. Tetapi itu datang dari, saya pick up itu dari kata yang dapat dari orang China yang lagi bernubuat. Pakai bahasa lidah. Jadi saudara, ini nggak mudah, tetapi ini bisa kita lakukan. Kapan-kapan kita boleh aktivasi hal-hal seperti ini. Mungkin level yang paling gampang pendoa lah, yang paling gampang itu. Ya bisa banyak. Satu lagi contohnya, waktu itu ada di dalam pertemuan doa, cuman 10 orang. 10 orang.
Nah, jemaat saya waktu itu orangnya buruh dari kampung gitu ya, dari Jawa, dari Tapanuli gitu. Yang SMA, kadang-kadang SMP. Lalu kemudian satu kali ada jemaat dari Jakarta, dia sengaja datang dan bilang, Pak aku mau ikut doa. Saya bilang, tumben lu doa. Biasanya juga datang gereja juga susah gitu kan. Tapi ya puji Tuhan dia mau datang doa, kan ada doa puasa gitu. Doa. Nah salah satu daripada pemimpin kami utus pergi ke China sebagai misionari, satu keluarga ke Shanghai. Lalu kita lagi berdoa dan saya bilang, ayo Tuhan mau kita berdoa untuk misionaris ini. Kita mulai berdoa. Dan mulai berdoa, masing-masing mulai berdoa berbahasa lidah. Sampai kemudian tiba-tiba ada satu anak yang berdoa berbahasa lidah lebih, kelihatannya memang agak sedikit aneh di pendengaran saya. Tapi setelah saya bilang ya gak apa-apa lah, namanya ekspresi bahasa lidah macam-macam. Tapi kemudian yang bikin saya kaget, si bapak ini mulai berdoa. Dan mulai berdoa secara emosional sampai nangis untuk negara Cina. Wah saya kaget. Wih kenapa dia berdoa begini? Tapi ya namanya puji Tuhan, wah orang semuanya semangat. Sampai amin selesai, saya tutup. Terus dia bilang begini, Pastor, itu adik bisa bahasa Mandarin. Saya bilang yang mana? Itu yang tadi. Dia tunjuk orang yang dari kampung, dari Tapanuli sana. BTL. Tembak langsung. Nggak pernah naik pesawat, naik bus gitu dari Tapanuli itu sampai Jakarta. Buruh pabrik elektronik di Kalideres. Dia bilang gini, aduh saya tahu lah jemaat saya ya. Tapi kan nggak mungkin cengkelin orang, kan nggak boleh. Suzon kan. Saya bilang gini deh, aku nggak tahu, tanya aja. Gitu, uang bahasa Indonesia susah kok apalagi bahasa Mandarin, gitu pikir saya kan. Tapi ya nggak apa-apa kamu tanya. Dia bilang, Dek bisa bahasa Mandarin? Lalu dia bilang, apa itu Pak? Karena suaminya ini, istrinya daripada bapak ini, guru Mandarin dari Taiwan. Dia bilang, kamu tadi doa, kamu tahu nggak yang kamu doakan? Ya saya berdoa dalam bahasa lidah. Karena semuanya kita sedang berdoa. Dari bilang, Pastor dengar ini. Tadi dia berdoa, yang saya pick up dari doanya itu adalah Cu Yesua ini. Itu yang bikin saya tersentuh. Bahwa Tuhan begitu mengasihi orang-orang China. Sehingga kemudian menggerakkan hati saya untuk mengatakan, Tuhan tolong berikan keselamatan, pakai anakmu yang ada di sana untuk menjangkau. Wah saya yang sendiri merasakan, waduh. Ini dulu saya cuma baca ini di kesaksian-kesaksian seminar. Ini terjadi di depan mata saya. Lalu saya bilang gini, Pak ngomong sama dia Pak. Supaya dia dibangkitkan semangatnya. Wah kemudian habis itu dia bilang, aduh puji Tuhan Pak hari ini Pak. Saya benar-benar mengalami hadirat Allah dan kehadiran Tuhan yang nyata. Itu beroperasinya karunia kata-kata. Pengetahuan, hikmat, dan karunia membedakan roh bersama dengan karunia verbal ini. Kalau sisanya itu karunia mujizat, karunia iman, karunia tanda ajaib, menyembuhkan orang sakit. Ini yang namanya power gifts. Selalu dilakukan dengan tangan. Ini caranya Yesus menyembuhkan, caranya Yesus menghentikan hujan, caranya menghentikan badai, caranya Yesus membuat orang buta melihat. Semuanya pasti sesuatu yang dilakukan dengan tangan. Memecah-mecah roti, melipat gandakan, semua dilakukan dengan tangan. Ini namanya karunia power gifts. Karunia iman itu biasanya dipakai oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Para pelayan-pelayan kerasulan, para perintis, para entrepreneur. Terutama orang-orang yang ada di atas, yang pemula-pemula, pionir-pionir. Karena karunia iman ini biasanya gini, dia ngomong orang lain tuh akan bilang itu mimpi. Misalnya, wah Tuhan akan kasih kita tanah di tempat ini. Saya ingat, gembala saya sebelumnya kita doa, dia bilang, Pak, ada gereja Pak, bisa ada tanah Pak di Cibubur. Tuhan bilang, enggak. Kenapa Pak? Kan murah. Bisa? Enggak. Tuhan suruh kita di sini di Kuningan. Suruh tanahnya itu tanah milik Yohanes Suryajaya. Itu orang bilang Tuhan tanahnya Kuningan itu. Tanahnya 2000 meter, 2500. Wah berapa duit itu?
Miliaran waktu itu. Tapi dia bilang, Tuhan kasih di sini. Ayo kita berdoa. Semua kita bikin, gimana jemaat cuma 200, nggak ada yang konglomerat. Bisa jadi? Yes. 11 bulan gedungnya jadi Bapak Ibu. Berikan pujian kepada Allah kita. Apakah karena kita hebat? Enggak. Ada enggak korban lakukan setelah itu? Ada tindakan pengorbanan kita. Tetapi itu namanya karunia iman. Jadi kalau orang-orang gini ngomong kadang-kadang kita bingung gitu. Enggak nyampe gitu loh iman kita. Aduh ini susah amat ini mustahil. Nah dia spesialis hal-hal yang mustahil. Dan dia anggap itu biasa saja. Siapa di sini yang merasa begitu? Ya wah itu alah itu gampang gitu. Dia ngomongnya kayaknya gampang. Kita sebenarnya mimpi kali ya Pak. Gak mungkin lah, mustahil lah. Itu biasa begitu. Dia ngomong besar bukan karena omong besar, bukan. Memang itu karunia. Kalau yang menyembuhkan berbagai macam penyakit ketahuan ya. Berbagai macam. Tidak ada satu orang dikasih karunia. Semua jenis penyakit disembuhkan kecuali Yesus Kristus. Karena kalau enggak dia jadi rumah sakit, tutup Siloam nanti. Ada orang yang dikasih spesialisasi hal-hal tertentu untuk jenis penyakit tertentu. Di situ dia lebih efektif daripada penyakit lain. Karunia melakukan tanda ajaib ya jelas, tanda mujizat. Semua kita boleh berdoa untuk tanda mujizat, boleh. Tapi orang yang ini lebih efektif menghasilkan jiwa atau menghasilkan hasilnya yang baik. Nah, dikatakan terakhir, supaya kemudian, saya tutup dengan ini. Semua itu untuk membangun. Nah, boleh kita praktek sedikit? Ngeri-ngeri sedap langsung semuanya. Aduh gimana. Enggak usah, saudara cuma jadi penerima saja. Saya mau teman saya ini akan praktek buat kita semua. Nah untuk itu saya mau saudara berdoa. Gak apa-apa tutup mata aja supaya saudara gak usah merasa aduh ntar gua gimana nih. Gak usah. Saudara tutup mata aja ya. Mari berdoa berbahasa lidah. Hans kamu kesini. Kamu naik ke atas atau mau di bawah? Di bawah aja, oke. Ya, semua kita berdoa berbahasa lidah. Syakadalah barana mana karada basyik. Kita akan mulai praktek dengan karunia kata-kata pengetahuan. Karunia kata-kata pengetahuan. Kiri arala basya. Mari kita mulai berdoa. Mari kita aktifkan karunia. Mari kita bangun iman kita. Kiri arala basya kadara rabaranda rala basyandara ria rala baso. Rabara. Mari lebih keras. Aku syaka barana mana karena Tuhan aku mengaktifkan karunia ini di dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa melawan setiap roh agamawi, setiap roh ketakutan, setiap roh yang mengatakan bahwa kami tidak mampu dan kami tidak bisa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan biar ada Engkau sendiri yang berbicara dan menyampaikan kepada jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang di belakang. Ada orang di belakang. Apa global? Global. Ada seorang ibu yang berdoa bertahun-tahun dan menunggu jawaban Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan akan menjawab doa ibu. Oke. Bila itu saudara, bolehkah saudara angkat tangan? Silakan. Yang saudara ibu, udah pasti ibu ya, enggak, bukan bapak ini berarti. Dan saudara cukup lama berdoa untuk satu pokok doa tertentu. Puji Tuhan. Oke, ibu tolong bangkit berdiri ibu. Ibu tolong bangkit berdiri. Do you want to say something more? Ada firmannya? Enggak ada. Oke. Ibu siapa bu? Ibu Rachel. Ibu Rachel, udah berapa lama ibu berdoa untuk satu hal? Boleh di-share sedikit satu hal saja. Apa yang ibu doakan? Saya punya properti tapi kan saya mau jual. Sorry bu, bukan saya ketawain ibu ya. Karena ini tadi selain dari apa yang Hans sampaikan. Waktu saya menyembah tadi. Ibu punya properti rumahnya gede enggak? Iya. Tingkat 2 enggak? Tingkat 3. Begini enggak bu? Tengahnya itu seperti beton. Tuhan mengatakan bahwa tadi waktu penyembahan saya lihat rumah besar. Dan Tuhan mengatakan bahwa ini sudah lama tidak terjual. Saya nggak jual itu. Itu rumah Keluarga. Saya mau jual apartemen aja karena maksud saya rumah maksudnya saya ini buat saya aja. Ya,
Tapi ini yang saya merasakan Tuhan mau mengatakan kepada ibu bahwa Tuhan mengizinkan perkara ini untuk engkau dilembutkan hatimu. Untuk engkau mengatakan bahwa akulah Tuhan penyedia. Akulah Tuhan yang akan menyediakan kepada engkau bukan dengan caramu. Dan apa yang menjadi kerinduanmu tidak akan pupus begitu saja, demikian firman Tuhan. Tapi aku akan menyatakan kepadamu bagaimana aku akan melakukan dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terpikir oleh hatimu. Itulah yang akan kuberikan kepada orang-orang yang mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Untuk itu demikian firman Tuhan, ibu, teguhkanlah hatimu dan percayalah bahwa akulah Tuhan yang melakukan bagi engkau dan melihat berkat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Jesus. Saya baru ngerti rumah keluarga yang mau dijual. Iya, tadi yang lantai 2 rumah keluarga. Jadi Tuhan gak pernah salah, amin. Kita yang informasinya belum banyak pun. Berikan pujian kepada Allah kita, haleluya. Terima kasih. Next. Ada jemaat yang merasa tidak punya jalan keluar. Ada ayatnya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada yang berbeban berat ini dan akan membawa jalan keluar. Seperti tidak punya harapan, seperti merasa Tuhan tidak menolong, Tuhan seperti berasa sendirian. Bila itu saudara merasa saudara sendirian dan sepertinya ada beban yang begitu berat dan engkau merasa bahwa kayaknya ini udah dead end, ini udah kayak mentok, ini udah kayak jalan buntu. Bila itu saudara, angkat tangan saudara. Tuhan ingin melawat dan menyembuhkan saudara pada hari ini. Don't worry, angkat tangan saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, kami percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang menjadi jalan keluar kepada kami. Dan engkau berkata bahwa setiap tekanan, setiap beban, setiap kuk itu, Tuhan, engkau yang akan membawa kami kepada istirahat, kepada kelegaan, kepada kenyamanan. Dan kenyamanan bukan karena untuk kepentingan kami, tapi kenyamanan untuk anak-anakmu ini Tuhan, yang sedang terpojok. Dan Tuhan, aku berdoa supaya dia tidak tertipu dengan segala macam jalan keluar pintas. Tapi menantikan Tuhan. Karena firman berkata orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan jawaban baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Berikan pujian kepada kita. Thank you Jesus. Thank you. Ya. Bapak Ibu, apakah di sini ada Pak Henry? Namanya Henry. Bapak adalah seorang businessman. Atau bapaknya saudara sini namanya Henry. Saudara mungkin orangnya nggak datang, tapi saudara ada anak atau istri atau ponaan atau siapa. Atau teman. Is that? Kalau itu bila saudara merasa saudara tahu orang ini, angkat tangan saudara. Jadi saudara bukan langsung, tapi saudara tahu orang ini, angkat tangan saudara. Saya ingat pada waktu berapa tahun yang lalu waktu COVID. Di Zoom, di jemaat ini. Karena orangnya nggak ada, nanti kemudian baru setelah ibadah, nanti ada yang bilang, oh Pak saya tahu itu suami saya Pak. Jadi istrinya nggak ngeh gitu loh, bahwa itu suaminya yang sedang dikasih firman pesan Tuhan. Apakah ada Pak Henry di sini? Atau mungkin yang tahu, kenal, atau keluarga, sanak, ataupun oh Pak Henry, oke. Pak boleh berdiri, nanti Bapak akan menjadi, ini yang namanya kita menjadi surrogates atau menjadi perwalian dari orang yang kita terima pesan. Jadi ini bilang sama, misalnya gini, ada orang yang sedang ada pelayanan sakit penyakit. Lalu kemudian siapa yang ingin didoakan? Mungkin saudara nggak merasa kebutuhan, tetapi saudara tahu bahwa ada orang yang di-mention itu adalah orang yang saudara dekat dengan keluargamu. Mungkin itu orang tuamu, anakmu, atau istrimu. Nah bawalah diri saudara sebagai orang yang berdiri di antara celah itu. Itu pelayanan
syafaat namanya. Orang yang berdiri di antara celah mewakili, merepresentasi orang yang sedang kita doakan. Amin. Jadi saudara bisa berdiri untuk itu. Nah, ini yang firman Tuhan katakan kepada engkau Pak Henry. Bahwa di dalam apa yang engkau sedang kerjakan, seringkali engkau seperti merasa capek dan letih dengan lelah. Dan engkau mengatakan, saya mau sesuatu yang dari Tuhan. Aku mau bahwa Tuhan sajalah yang akan bisa menjadi jawabanku. Dan firman Tuhan berkata kepada engkau anakku, bahwa sebagaimana engkau berusaha selama ini dan seperti buntu, ketahuilah akulah Tuhan yang akan memberikan pintu masuk. Walaupun mungkin sepertinya pintu itu kecil, tetapi aku akan membuat itu seperti air yang akan terobos dan kemudian akan meledak dan akan seperti pintu air yang jebol kata Tuhan. Dan engkau akan melihat ada caraku akan membenahi keuangan, caraku akan membenahi manajemen bisnismu, caraku akan membenahi apa yang menjadi orang-orang dalam sumber-sumber dayamu. Dan firman Tuhan berkata, akulah Jehovah Baal Perazim, Allah the master of breakthrough. Dan aku akan memberikan kepada engkau breakthrough dalam waktu yang tidak lama kata Tuhan. Ada yang menjadi penghalang-penghalangsmu selama ini, Tuhan mengatakan aku yang akan membebaskan itu dan melepaskan itu. Dan membuat engkau akan mendapatkan sukacita. Apa yang kau tabur dengan air matamu akan engkau tuai dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan pujian kepada kalian. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita sembah Tuhan pada saat ini. Dan tahu bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sembah dan inginkan kuasa ini dicurahkan kepada kita. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Korea Shandalalama hadir di sini. Kuasa-Mu Tuhan ku rasakan. Kuasa yang mari jemaat, tembus rasa takutmu, rasa sungkanmu. Lepaskan cangkangmu kata Tuhan. Aku sedang mencurahkan roh penuh keberanian. Aku memberikan identitas baru. Roh keberanian kata Tuhan. Roh keberanian memberitakan Injilku. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelegaan. Terjadi di sini. Haleluya. Apakah ada di antara saudara di sini yang punya bisnis berkaitan dengan tekstil dan gaun? Saudara bikin baju? Adakah di sini bisnis keluarganya? Oh ibu, bisnisnya apa bu? Gaun apa? Pengantin? Gaun biasa? Gaun perempuan? Ya. Dan firman Tuhan berkata kepada ibu bahwa apa yang selama ini kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya cuma seperti kayak ya ada tapi tidak menjadi sesuatu yang seperti sungai, seperti tuayan yang besar. Dan bahkan beberapa saat engkau merasa sepertinya engkau seperti hanya cuma membuang-buang tenagamu, membuang-buang uangmu. Tapi demikianlah firman Tuhan, bahwa aku sedang meniupkan angin yang baru. Aku sedang meniupkan kesegaran dan memberikan kepada engkau hikmat dan marifat. Dan akan memberikan orang-orang yang membantu engkau memberikan ide. Sehingga apa yang kau kerjakan ini akan menjadi sebuah kesaksian bahwa orang yang setia kata Tuhan.
Walaupun itu mungkin sulit, tetapi engkau tetap setia mengikuti aku. Engkau tetap setia mempercayai janji-janjiku. Engkau tetap setia bahkan menolong jemaat, melakukan segala apa yang kau mampu. Firman Tuhan berkata, aku tidak pernah mengabaikan dari hadapanmu, hai ibu, sebab aku akan melepaskan berkat yang tidak pernah engkau pikirkan, atau kontrak yang tidak pernah engkau pikirkan, tapi ku berikan kepada orang yang mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku telah memanggil engkau, aku telah mengurapi engkau, aku telah memberikan keterampilan dan pengurapan dalam jari jemarimu, dan engkau akan melihat ada keindahan dan kemuliaan Tuhan mengalir dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya.